Labu yang bergulir. Suatu ketika, hiduplah seorang wanita tua di sebuah desa di pinggiran hutan yang mematikan. Dia sendirian dan merindukan putrinya yang tinggal bersama suaminya di sisi lain hutan itu. Suatu hari ketika wanita tua itu tidak tahan lagi, dia memutuskan untuk mengunjungi putrinya. Teman-temannya dan orang-orang lain di desanya mencoba menghentikannya. Bagaimana kau akan pergi sendirian melalui hutan berbahaya ini? Hutan itu penuh dengan binatang liar dan juga predator. Ya, hewan mengenali perasaan kita lebih baik daripada manusia. Kalau mereka melihat kita takut, mereka akan menyerang. Tetapi jika mereka merasakan cinta, bahkan makhluk paling mematikan sekalipun tidak akan menyerang karena hewan juga punya perasaan dan mereka itu seperti manusia. Bukankah sudah jelas bahwa kau akan merasa takut di hutan? Oh, hutan memberi kita semua yang kita butuhkan. Kayu untuk api, air dari sungai, hujan untuk tanaman kita. Dan itu adalah tempat paling ramah di dunia. Apa yang perlu ditakutkan? Aku hanya akan berbicara dengan hewan di sana. Berbicara dengan hewan, itu sangat-sangat aneh. Seperti yang aku katakan, hewan mungkin tidak bisa memahami kata-kataku. Tapi mereka akan memahami perasaan hatiku dan akan merespon apa yang aku rasakan. Tetapi setiap pemangsa itu kan harus makan. Mereka akan membiarkan aku pergi kalau aku memohon dengan perasaan yang benar yang dimiliki oleh hewan. Seperti yang aku katakan, mereka seperti manusia dengan kekuatan dan kelemahan yang sama. Jangan khawatir tentang aku akan kembali dengan selamat. Haruskah kami ikut denganmu? Terima kasih banyak, tapi aku akan pergi sendirian saja. Tidak apa-apa. Lalu keesokan paginya, wanita tua itu meninggalkan desanya ke rumah putrinya. Dia berkelana ke hutan, dan belum ada 1 jam berlalu, tiba-tiba dia mendengar serigala melolong. Sebelum dia menyadarinya, serigala itu berdiri tepat di hadapannya, tampak galak dan lapar. Wanita tua, aku sangat lapar. Aku harus memakanmu. Serigalaku tersayang, aku sangat menyesal mendengar bahwa kau lapar. Tapi lihatlah aku sangat kurus dan kurus, hanya seorang wanita tua. Seberapa memuaskannya aku untuk seekor pemburu besar dan kuat sepertimu. Tapi aku harus makan meskipun itu bukan makanan yang paling enak, kau tahu? Kenapa kau tidak menunggu seminggu lagi untukku? Aku pergi ke rumah putriku. Dia akan memberi aku makanan yang begitu lezat dan banyak, sehingga aku akan segera menambah berat badanku. Baru nanti kau bisa makan aku, jadi tolong biarkan aku lewat. Saat ini kau adalah serigala yang perkasa. Kau adalah pemburu ulung hutan yang dapat dengan mudah berburu hewan yang lain. Tapi dalam seminggu ketika kau memburuku, aku akan menjadi lebih gemuk dan lebih enak. Itu tidak terdengar bodoh. Baiklah, aku akan membiarkanmu lewat. Lalu serigala itu membiarkan wanita tua itu lewat. Beberapa jam kemudian, wanita itu mendengar geraman harimau. Dia tersenyum ketika seekor harimau melompat tepat di hadapannya. Wanita tua, aku sangat lapar. Aku harus memakanmu. Sayangku, harimau, aku sangat menyesal mendengar bahwa kau sedang lapar. Tapi lihatlah aku sangat kurus dan kurus. Hanya seorang wanita tua, seberapa memuaskannya aku untuk seekor harimau yang perkasa sepertimu. Mengapa bahkan serigala yang peringkatnya jauh lebih rendah darimu tidak mau memakanku? Bahkan seekor serigala tidak mau memakanmu? Kau tahu kan, serigala itu hidup lebih jauh dari sini. Bukankah dia sudah melihat aku lebih dulu? Pergi dan tanyakan padanya. Bahkan dia menemukan aku terlalu kurus untuk seleranya, sementara kau adalah harimau perkasa yang jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada serigala mau memakanku. Kau layak mendapat makanan yang jauh lebih baik dariku, bukan? Kenapa kau tidak menunggu seminggu untukku? Aku akan pergi ke rumah putriku, dan dia akan memberi aku makanan yang lezat dan juga banyak.
sehingga aku akan menambah berat badanku. Aku akan menjadi lebih gemuk dan juga lebih enak. Kau bisa makan aku sebelum serigala itu, jadi tolong biarkan aku lewat sekarang. Itu tidak terdengar buruk. Baiklah, aku akan membiarkanmu lewat. Aku yakin aku layak mendapatkan makanan yang lebih baik. Wanita itu bergegas ketika dia mendengar auman seekor singa. Singa itu muncul dari semak-semak. Wanita tua, aku sangat lapar. Aku harus memakanmu. Singa tersayang, aku sangat menyesal mendengar bahwa kau lapar. Tapi aku adalah makanan yang tidak layak bahkan untuk serigala ataupun harimau yang malang. Kalau mereka saja tidak mau memakan aku, bagaimana mungkin kau seekor singa yang perkasa, seekor raja hutan datang ke sini hanya untuk memakan aku? Benarkah harimau dan serigala itu membiarkanmu lewat tanpa memakanmu? Aku hidup berdiri tepat di depanmu, bukan? Dan kau tahu di mana serigala dan harimau itu tinggal. Tentu saja itu karena mereka menemukan aku terlalu kurus. Kenapa kau tidak menunggu seminggu lagi untukku? Aku akan pergi ke rumah putri. Dia akan memberi aku makanan yang lezat dan juga banyak, sehingga nanti ketika kau memburu aku lagi, aku akan menjadi lebih gemuk dan lebih enak. Itu tidak terdengar buruk. Baiklah, aku akan membiarkanmu lewat. Aku layak mendapatkan makanan yang jauh lebih baik. Lalu wanita tua itu tiba di rumah putrinya. Putrinya sangat senang melihatnya. Wanita tua itu tinggal bersamanya selama seminggu. Dan tiba ketika saatnya dia harus kembali. Ibu, mengapa kau berkemas begitu cepat? Sayang, aku harus kembali ke rumah sekarang. Ibu, tinggallah di sini untuk beberapa hari lagi. Aku rindu rumah sekarang, sayang. Tolong bantu aku sebelum aku pergi dari sini. Apapun yang kau katakan, Ibu. Tolong beri aku labu yang sangat besar. Anak perempuan itu menemukan labu yang sangat besar dan bersama-sama mereka mengambilnya dan wanita tua itu naik ke dalam cangkangnya. Putrinya menggulirkan labu itu ke hutan, dan labu itu lewat di hadapan singa. Hei, labu yang bergulir. Apakah kau datang dari desa? Ya, benar. Apakah kau melihat seorang wanita tua di sana? Dia seharusnya kembali hari ini. Pertanyaan konyol macam apa yang ditanyakan oleh seekor raja rimba sepertimu? Apakah kau pikir seorang wanita tua bisa naik labu? Tunggu saja dia di sini. Aku hanya bercanda. Aku tahu seorang wanita tidak bisa naik labu, berguling sepanjang labu. Itu. Maaf, bergulirlah labu. Labu dan wanita tua itu terus berguling-guling di hutan sampai harimau itu menghentikannya. Hei, labu yang bergulir. Apakah kau datang dari desa? Iya, benar. Apakah kau melihat seorang wanita tua di sana? Dia seharusnya kembali hari ini. Pertanyaan konyol macam apa yang ingin ditanyakan oleh harimau sepertimu? Apakah kau pikir seorang wanita tua bisa naik dalam labu? Dan apakah kau pikir kalau dia bisa, singa perkasa akan membiarkannya berguling? Kau ini bodoh sekali. Tentu saja. Aku hanya bercanda. Aku tahu seorang wanita tidak bisa naik labu. Bergulirlah bersama labu. Dan sekarang labu itu bergulir melewati daerah wilayah serigala. Hei, labu bergulir. Apa kau datang dari desa? Ya, benar. Apakah kau melihat seorang wanita tua di sana? Dia seharusnya kembali hari ini. Pertanyaan konyol macam apa yang kau tanyakan itu? Apa kau pikir seorang wanita tua bisa naik labu? Dan apa kau pikir singa atau harimau akan membiarkannya lewat? Kau ini bodoh sekali. Aku hanya bercanda.
Bergulirlah, labu. Hei, tunggu sebentar. Sejak kapan labu mulai berbicara? Aku tahu suara itu, wanita tua. Kau menaiki labu. Keluar, atau aku akan menerkam. Jadi kau tahu sekarang, kau ini pintar sekali. Kau bahkan lebih pintar dari harimau perkasa dan juga Raja Rimba, sang singa itu sendiri. Aku pintar, iya kan? Tetapi siapa yang akan hidup untuk memberitahu dunia tentang kecerdasan dan kebijaksanaanmu yang hebat itu? Yang berarti... Nah, karena kau telah menemukan aku dan kau akan memakan aku, maka aku akan mati. Sehingga siapa yang akan memberitahu dunia betapa bijaksananya kau? Apa kau pikir harimau dan singa itu akan percaya pada kata-katamu? Tidak. Aku harus membiarkanmu hidup untuk itu. Dan kalau kau membiarkan aku pergi, bukan hanya harimau dan juga singa. Aku akan pergi ke desa dan memberitahu pada semua orang bahwa serigala adalah yang paling pintar. Makhluk paling bijaksana di dunia, lebih pintar dan lebih bijaksana daripada harimau yang perkasa dan singa sang Raja Rimba itu sendiri. Maka satu orang akan memberitahu yang lain dan segera seluruh dunia akan tahu betapa cerdasnya kau. Seluruh dunia akan tahu bahwa aku, serigala, lebih pandai daripada harimau dan singa. Oh, pergi wanita tua, pergi. Pergi ke desamu dan beritahu seluruh dunia. Beritahu mereka bahwa aku adalah makhluk paling bijak di seluruh planet ini. Dengan cara ini, wanita tua itu menyelamatkan dirinya dan mencapai rumahnya dengan selamat. Ketika teman-teman dan tetangganya bertanya bagaimana dia menangani hewan-hewan liar di jalan, wanita tua itu hanya mengatakan ini. Memberi makan ego dan memanjakan diri dengan sanjungan adalah hal buruk bagi semua orang, baik manusia ataupun hewan. Yang dikatakannya itu benar sekali, bukan?